Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ica di pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk di persamaan dan fungsi kuadrat ya. Tentunya ini untuk pembahasan yang ketiga dari persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya tentunya kita sudah membahas tentang apa? Tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan tiga cara ya, yaitu cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus ABC. Dan selanjutnya kita akan hari ini membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya serta menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi kalau sudah tahu cara penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, kita bisa menentukan jenisnya. Apakah ini persamaan kuadratnya jenisnya apa? Dari mana? Dari nilai diskriminan, dan juga menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar ya. Seperti itu. Jadi tentunya tujuannya ya, kompetensi dasarnya tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Yang kedua, menentukan jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Oke, jadi salah satu cara penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat itu kan dengan menggunakan rumus ABC ya, yang terakhir itu, yaitu untuk mencari X1 dan X2 itu adalah min B plus minus akar B pangkat 2 atau B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per atau dibagi 2 kali A ya. Ini yang kemarin nih, jangan lupa sebelum menggunakan ini kalian harus tahu A, B, dan C. Ada yang ingat A itu apa? Koefisien dari X kuadrat. B itu koefisien dari X. C itu adalah konstanta atau yang tidak ada X-nya ya. Oke, jika X1 dan X2 disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat, nilai di dalam akar disebut dengan diskriminan atau D. Nah, yang atas nih ya, yang ini yang di dalam akar, maaf. D itu, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali AC. Itu namanya diskriminan. Dengan mengetahui D, maka akan akar-akar persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori. Jadi kalau kalian sudah tahu D-nya itu nih, yang di dalam akar itu, dia akan menentukan dari persamaan kuadrat itu jadi 3 kategori ya. Apa sih 3 kategori itu? Yang pertama itu jika D-nya yang tadi tuh, hasil yang D-nya itu lebih besar dari 0, maka memiliki dua akar yang berlainan. Apa maksudnya? Maksudnya X1 tidak sama dengan X2. Maksudnya X1-nya itu pasti angka yang lain dengan X2 nggak sama. Kalau D-nya nih, jadi kalau dihitung dulu di hasil D-nya, kalau D-nya sama dengan 0, itu berarti memiliki dua akar kembar. Jadi akarnya kembar, hasil X1 dan X2-nya sama. Nah, kalau yang tadi kan lebih besar dari 0 sama dengan. Nah, sekarang kalau D-nya lebih kecil dari 0 atau lebih sedikit, tidak memiliki akar. Akar-akarnya berupa bilangan imajiner. Jadi nggak ada hasilnya ya. Ya, gitu. Bentuknya bilangan imajiner. Nah, oke. Kita lihat contoh nih. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat menggunakan diskriminannya. Nih nomor 1, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nomor 2, 2X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan min 2. Yang ketiga, X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Sebelum menyelesaikannya, tentunya yang pertama, nomor 1, harus kalian tentukan semuanya A, B, dan C. Nomor 1, A-nya berapa? A-nya 1, betul. Lalu yang ini, yang B-nya. B-nya 4, C-nya 2. Nomor 2, A-nya 2, B-nya 4, C-nya bukan min 2, tapi kan nanti di sini dipindahkan. Jadi C-nya 2 juga. Nomor 3, A-nya 1, koefisien X pangkat 2, B-nya
B-nya koefisien X yaitu 2, C-nya 4. Nah, nanti kalian substitusikan ke rumus nih. Jadi kan rumusnya ini kan, tadi Ibu sudah bilang ini A koefisien dari X pangkat 2, B-nya koefisien dari X 4, C-nya adalah konstansa. Dimasukin D itu, ingat diskriminan rumusnya tadi B kuadrat dikurang 4 kali AC. B-nya tadi berapa? 4, berarti 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya tadi 1, C-nya 2. 4 kali 4 16, 4 kali 1 kali 2 berarti 8, 16 kurang 8, 16 kurang 8 itu 8. Nah, berarti 8 itu adalah lebih besar daripada 0, maka sehingga persamaan tersebut memiliki dua akar berlainan. Yang tadi ya, nih kalau D-nya lebih besar dari 0 berarti memiliki dua akar yang berlainan. Jadi nanti kalian selesai kalau sudah ketemu hasil D-nya, nanti menentukan ini kira-kira jenis persamaan kuadratnya yang mana ya, begitu. Yang nomor 2 sama seperti tadi, tentukan dulu ya, ini pindahkan dulu yang tadinya di belakang atau di kanan ya, di belakang sama dengan ya, di kanannya dipindahkan ke sebelah kiri, tadinya min 2 jadi plus 2. Jadi kita sudah tahu A nya 2, B nya 4, C nya 2. Kita substitusikan, B nya itu kan berapa? B nya itu 4, berarti 4 pangkat 2. Lalu A nya 2, C nya 2, berarti 4 pangkat 2 16, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, berarti 16 kurang 16 sama dengan 0. Nah, karena D nya 0, maka persamaan tersebut memiliki dua akar kembar, yang tadi yang kedua ya, begitu. Kita lanjut ya, yang tadi belum ya. Oke, yang ketiga ya. Nah, di sini kan tadi sama, berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Dimasukin B-nya berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 4. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Jadi 4 kurang 16, nggak kelihatan ya. 4 kurang 16 sama dengan min 12. Karena D-nya itu lebih kecil dari 0 atau minus, jadi akar-akar tersebut berupa bilangan imajiner ya, seperti itu. Jadi kalau udah ketemu D-nya, kita langsung kategorikan. Yang penting pertama kalian tahu dulu caranya, yaitu mengetahui A, B, C-nya, tentuin dulu apa A, B, C. Yang kedua, kalian masukkan ke rumus D, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Setelah selesai dapat D-nya, kalian bisa tentukan, kategorikan jenisnya yang 1, 2, atau yang ketiga. Ya, jadi ada 3 langkah dan juga tentunya 3 kategori. Oke. Nah, yang selanjutnya jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar, yaitu X1 dan X2. Sehingga apabila akar-akar tersebut dijumlahkan, yaitu X1 ditambah X2, sedangkan dikalikan itu X1 dikali X2. Jadi nanti kalian bisa tahu ya apa sih jumlah dan hasil akar tersebut. Nih, berdasarkan rumus ABC diperoleh X1 X2 itu sama dengan min B plus minus akar D yang tadi ya, dibagi 2A. Maka apabila akar-akar tersebut dijumlahkan, misalkan X1 ditambah X2, itu nanti kan jadi kalian masukin rumus. Jadi ini ibu mau menghitung dulu, maksudnya membuktikan rumusnya. Jadi kalau dijumlahin itu kan berarti min B plus kan jumlah akar D dibagi 2A ditambah min B min. Jadi maksudnya tadinya ditambah, yang satu ditambah, yang satu dikurang. Hasilnya nanti min 2B dibagi 2A. Nah, hasilnya rumus utamanya yaitu min B per A. Jadi nanti kalian sudah bisa temukan kalau penjumlahan ya, hasil jumlah dari X1 dan X2 itu tanpa menghitung satu persatu persamaannya, maksudnya akar-akarnya, kalian bisa tentukan dengan cara min B dibagi A. Kalau dikalikan langsung aja nih ya, ibu kasih berarti nanti C per A. Dapatnya dari mana nih? Dari sini nih. Kita hitung satu-satu rumusnya, kedapatan rumus akhirnya. Untuk penjumlahan, jadi kalau mau mencari jumlah dari akar-akar, langsung min B per A.
Kalau untuk mencari hasil kali yaitu C per A. Jadi kalian tidak perlu mencari dulu X1 X2 nya, langsung bisa dengan A B C ini gitu. Contoh ya biar lebih jelas. Nih, X1 ya, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0, tentukan X1 ditambah X2. Nah, berarti kalian tahu dulu A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 9, C-nya 18. Nah, kalau penjumlahan tanpa kalian hitung akar-akarnya, ingat tadi ya, apa min B per nih, kalau dijumlahkan min B per A, kalau dikali C per A, tuh ingat, berarti tinggal min B per A ya, tuh berarti kan min B per A. Min B itu yang tadi ibu bilang, A nya 1, B nya 9, C nya 18. Berarti untuk penjumlahan itu min B per A, berarti min 9 per 1. Min 9 per 1 berapa? Min 9. Jadi gini, kalian nggak perlu nentuin dulu X1, X2, tapi bisa langsung tahu untuk hasil penjumlahan akar-akar. Kalau untuk dikalikan tadi C per A, C-nya berapa tadi? C-nya 18, A-nya 1, berarti 18 per 1. Jadi hasil kalinya adalah 18. Begitu. Untuk menentukan ini lagi X1 kuadrat ditambah X kuadrat, X2 kuadrat. Tinggal kalian substitusikan nih. Kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu artinya X1 ditambah X2 dipangkat 2 kan, dikurang 2X1 kali X2. Ini rumus kuadrat ya. Jadi kalian masukkan nih X1 tambah X2 tadi berapa? Min 9. Dari rumus ini nih, min 9 pangkat 2. Lalu 2 dikurang 2 X1 X2 berarti 2 18 nih. 18 ya. Ya, ini berarti harusnya dikurang nih ya. Maaf, berarti ini nanti dikurang harusnya ya. Jadi min 9 pangkat 2 81 dikurang 36. Ini kan dikurang 2 berarti. Coba diperbaiki dulu, berarti ini dikurang ya, karena ini kan 2, ini dikurang nih. Jadi nanti 36 81 kurang 36 berapa? 81 kurang 36 berarti 40 45 ya, 45. Jawabannya 45. Ini diperbaiki ya, karena tadi ini tandanya dikurang. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ini untuk tugas ya. Untuk tugas itu tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nanti ibu akan post ya di grup ya. Jangan lupa nanti dikerjakan. Apabila ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar atau bisa japri ke saya ya. Tentunya agar kalian tahu, agar ibu tahu kalian sudah menonton atau enggak, kalian bisa tulis nama kalian dan kelas kalian. Tentunya biar kalian selalu update dari video-video pembelajaran ibu, tentunya subscribe dan juga komen tentunya di setiap pembelajaran, dan juga share dan juga notifikasinya agar kalian tetap tahu ya. Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.